Oke, baik, Ibu mulai materi berikutnya ya, yaitu metode lain untuk melakukan klasifikasi, diantaranya adalah jaringan syaraf tiruan atau yang lebih dikenal dengan nama Artificial Neural Network (ANN). Ya, jadi artificial neural berarti ada jaringan neuron manusia yang ditiru susunannya, strukturnya. Jadi kalau kita bahas tentang jaringan syaraf atau neuron manusia, bentuknya kan kurang lebih seperti ini ya, bahwa ada dendrit yang kemudian menjadi inputan dari sinyal tubuh, kemudian akan dihubungkan melalui akson ya, kemudian outputnya adalah akson terminal. Nah, struktur seperti ini diadopsi ke dalam jaringan saraf tiruan yang strukturnya kemudian akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah struktur satu buah neuron yang disebut sebagai perseptron. Oke, tadi ada dendrit ya yang menjadikan masuknya sinyal inputan. Maka sama di sini konsepnya akan ada yang namanya input. Ya, input tersebut kemudian akan diteruskan ya dengan suatu proses matematis untuk menghasilkan output. Oke, satu buah perseptron seperti ini ya, nilai inputan sebut saja misalkan X1, X2 sampai X ke J ya, misalkan fitur Anda ada 10, berarti inputan Anda juga sama jumlah node-nya ya, juga ada 10. Masing-masing node di input tadi akan diteruskan ke sebuah struktur yang disebut dengan kombinasi linier atau linear combination antara nilai inputan yang dikalikan dengan sebuah bobot. Jadi input dikalikan dengan bobot ya akan dijumlahkan dengan input 2 kali bobot 2 sampai input ke J dikalikan bobot ke J. Oke, setelah kemudian semuanya dijumlahkan akan ditambahkan dengan bias ya, notasinya adalah B. Nah, bias ini tujuannya karena ini kombinasi bersifat linier. Kalau Anda perhatikan misalkan membuat persamaan linier kan ada intercept di sini ya. Nah, bias ini fungsinya adalah sama seperti halnya intercept, bahwa dia akan menambahkan titik potong gitu ya, sehingga kemudian pemetaan antara input dan outputnya dapat tercapai. Oke, nilai bias ini umumnya 1, tapi bisa juga berupa angka yang lain. Baik, jadi kemudian setelah dijumlahkan akan menghasilkan sebut saja net di sini ya, yaitu hasil penjumlahan dari inputan dikalikan bobotnya masing-masing ditambah bias ya. Nah, hasil net ini tadi, hasil linear kombinasi ditambah dengan bias, kemudian akan diumpankan ke activation function atau fungsi aktivasi ya. Nah, disinilah prosesnya akan bersifat non-linear. Fungsi ini berupa persamaan ya. Persamaan ini kemudian akan macam-macam bentuknya ya.
Nah, ini. Jadi nilai inputan tadi, hasil linear kombinasi ditambah dengan biasnya dimasukkan ke fungsi sehingga menghasilkan sebuah Y atau output. Fungsi aktivasi ini macam-macam. Ibu sampaikan yang paling banyak digunakan ya. Oke. Yang pertama adalah sigmoid. Ya, Anda melihat bahwa sigmoid ini nilainya adalah antara 0 sampai 1. Fungsinya seperti ini, di mana X tadi adalah hasil keluaran dari net ya. Jadi input kali bias dijumlahkan semuanya tambah input kalikan bobot dijumlahkan semuanya ditambahkan dengan bias, itu adalah X yang akan Anda masukkan ke sini. Kemudian ada lagi hyperbolic tangent atau tangen H di sini. Sama, nilai X-nya Anda masukkan sesuai dengan hasil netnya tadi. Ya. Nah, di sini didapatkan persamaannya. Nilainya antara minus 1 sampai 1. Oke, ada lagi fungsi aktivasi lain. Nah, ini biasanya digunakan untuk neural network yang deep learning ya. Jadi deep learning itu sebenarnya adalah pengembangan dari basic si neural network ini. Di antara fungsi aktivasi yang biasanya dipakai adalah yang disebut rectified linear unit atau ReLU. Ya. Nilainya adalah mulai dari 0 sampai maksimal sesuai dengan X-nya. Jadi kalau misalkan X-nya itu adalah min 1, maka hasil ReLU-nya menjadi 0. Kalau X-nya adalah 4, maka hasil ReLU-nya juga menjadi 4. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, kemudian ada lagi di deep learning itu fungsi aktivasi namanya softmax. Nah, softmax ini outputnya adalah sebuah probabilitas. Jadi masing-masing input layer dimasukkan ke persamaannya. Jadi Z nilainya adalah Z ke I ini ya. Anda masukkan Z ke I-nya. Kemudian per totalnya ya, sehingga masing-masing akan dapat probabilitasnya. Ya, persamaannya ini tadi. Oke, jadi itu beberapa fungsi aktivasi untuk jaringan saraf tiruan.